Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, syukur kita hanya kepada Allah semata, karena Allah sajalah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam ragam nikmat yang begitu banyak atas kita. Oleh karena itu, sikap dan kelayakan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala hamba mensikapi nikmat-nikmat itu adalah semata-mata dengan bersyukur kepadanya, karena sesuai dengan janji Allah, manakala kita sebagai hamba Allah bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Itu kalimat yang menyuguhkan janji Allah kepada kita dengan menggunakan nun taukid dan lam taukid. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang baru saja kita rasakan dan sama-sama mengingatnya di bulan ini, ada satu hari, momen di mana negeri kita mendapatkan anugerah begitu besar dari Allah, yaitu nikmat kemerdekaan. Dengan nikmat ini kita terbebas untuk mengatur, mengolah kebutuhan dan keperluan kita tanpa ada campur tangan orang lain. Karena hakikatnya penjajah itu adalah kezaliman yang nyata, dan itu kemudian menjadi bagian yang diperjuangkan oleh para pendahulu dan penjuang kita. Oleh karena itu, inilah nikmat. Dengan kemerdekaan kita terbebas dari penjajah, kita terbebas untuk mengatur rumah tangga negara kita sendiri tanpa ada campur tangan dan keberpihakan siapapun, kecuali semata-mata untuk mengatur seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada negeri ini untuk senantiasa dan semata-mata sebagai bekal dan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, karena kemerdekaan ini merupakan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bagaimana cara mensikapi untuk mensyukuri nikmat ini. Para pejuang dan pendahulu kita telah mencatat dan menuliskannya serta mengabadikan dalam sebuah kekokohan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan mendahulukan kata di dalam alinea ketiga atas dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita simak, begitupun yang kita ketahui, betapa penjajahan yang menjajah negeri kita begitu lama dan persenjataan yang digunakan oleh para pejuang kita hanya bambu runcing. Mana mungkin secara syariah. Tetapi betapa Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 64 Allah berikan anugerah kebebasan itu di dalam diri dan dada para pejuang kita, para pejuang dan pendahulu negeri ini, dengan mengkokohkan keyakinan bahwa kita wajib untuk terbebas dari segala macam kezaliman, termasuk adalah penjajahan. Dengan semangat perjuangan yang telah diyakini oleh para pendahulu kita, para pejuang dan para mujahid, dengan berbekal keimanan dan ketakwaan mereka, menyimak satu ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat lainnya tentang perintah jihad. Di antaranya adalah jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini adalah perintah Allah untuk berjihad, melenyapkan, mengusir penjajah karena tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seluruh anugerah kenikmatan di negeri ini, daratannya, lautannya, isi perut buminya, biota lautnya, seluruh yang ada di atas muka bumi ini semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besarnya harus digunakan untuk kepentingan warga masyarakat dan rakyat negeri ini. Dan saat itu tidak bisa hadir. Oleh karena itu semangat juang dan semangat jihad para pejuang dan pendahulu kita dulu meyakini bahwa ini adalah kemungkaran, bahwa ini adalah penjajahan, kezaliman yang harus dinyahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan parameter dan tuntunan bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan sebagai berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika pun Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kesuburan tanah negeri ini, kekayaan alam di negeri ini, lautannya, daratannya, udaranya, semua tidak akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat negeri ini. Manakala kemudian tercokol dan bercokolnya para penjajah di negeri ini 350 tahun ditambah 3,5 tahun, hadirin, nggak bakalan bisa. Padahal ini amanah dari Allah. Kekayaan alam, kesuburan yang ada di negeri ini wajib dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat negeri ini. Ini nggak bisa, Pak. Maka kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara mensyukuri nikmat sesuai dengan maunya Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini janji Allah dengan menggunakan sekiranya. Karena sesungguhnya manusia ada dua pilihan, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Begitupun ketika Allah memberikan petunjuk bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sampaikan dengan menggunakan kalimat, didahului dengan huruf taukid, la fatahna. Pasti kata Allah, kami akan membukakan barokatim minas samai wal ard, keberkahan dari bumi maupun dari langit. Allah yang menciptakan kita, hadirin, Allah yang memberikan dan menganugerahkan kenikmatan kekayaan alam negeri ini, hadirin, Allah yang pasti telah berjanji dalam ayat ini. Dan bumi langit seluruh isinya milik Allah, terserah Allah, tapi ditunjuki oleh Allah bagaimana cara mengisi negeri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat ini, dan sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan keberkahan. Apa keberkahan, Pak? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dulu negeri ini dicokol dengan penjajahan, kita tidak terbebas untuk mengelola, untuk memanfaatkan seluruh nikmat Allah di negeri ini. Setelah terbebas, Allah menunjukkan caranya dengan cara beriman dan bertakwa. Mengelolanya dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian memanfaatkan seluruh potensi dan kekayaan alam ini harus dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena setiap manusia berperilaku, memutuskan keputusan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendahulu kita luar biasa, telah mempersiapkan dan menuangkan dalam poin dan butir-butir undang-undang yang mereka telah siapkan. Contohnya di dalam pasal 33, bagaimana cara mengelola sumber daya alam, sumber alam yang ada di negeri ini. Sebesar-besarnya yang tertuang di dalam undang-undang itu adalah sebesar-besarnya kekayaan yang Allah berikan, maka dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat seluruhnya, Pak, bukan segerintil orang. Maka ketika yang kedua cara Allah tunjukkan, ada tidak semua orang yang memakmurkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada yang kedua, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka ada yang mendustakan atas kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan timpakan bagi mereka siksa karena ulah perilaku yang mereka lakukan. Coba kita renungkan, Pak, sudah 77 tahun kita merdeka. Adakah rakyat Indonesia yang masih miskin? Adakah rakyat Indonesia yang masih sengsara? Ada, Pak. Bulan Maret 2022, Badan Statistik Indonesia menyebutkan bahwa masih ada 26 juta lebih penduduk negeri ini masih miskin, Pak. Ironis, Pak. Mana tuntutan dari para pendahulu kita yang tertuang di Undang-Undang Dasar itu? Dan itu ternyata diambil dari sendi-sendi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagaimana kemudian cara mengelola nikmat Allah, bagaimana kemudian memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan. Apa sesungguhnya definisi tentang syukur itu, Pak? Syukur itu adalah berucap berterima kasih kepada Allah dan memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menyengsarakan orang lain, bahkan kemudian ketika perlu orang lain dibunuh. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Adakah di negeri ini? Masih ada, Pak. Yuk sama-sama renungi bagaimana cara Allah menyuruh kita memanfaatkan seluruh potensi nikmat yang ada di negeri ini. Dengan cara apa? Satu saja, Pak. Dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan yang kedua. Karena ketika yang kedua kadzabu, kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja, Allah akan menimpakan azab
Dan Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas azab Allah yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang zalim saja. Ketika kita membiarkan, maka kezaliman yang dibuat oleh orang lain, maka azabnya kena getahnya kepada kita, hadirin. Paling tidak mimbar ini menjadi saksi. Al-Fakir sudah menyampaikan tentang hal ini, supaya Allah tidak menimpakan azab kepada kita, kepada orang zalim saja ya Allah, yang hanya memanfaatkan dan menggunakan kekayaan negeri ini sebagai nikmat yang Allah berikan hanya untuk kepentingan diri dan untuk kepentingan golongan. Na'udzubillah. Yuk sama-sama renungi. Merdeka sudah 77 tahun, tapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sandaran supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari kekayaan negeri yang Allah berikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma dfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal riba waz zina was salazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.